Oke, tutup dulu ya Arik ya. Oke. Nah, jadi untuk matriks ini akan kita pelajari itu matriks, lalu bagaimana sih operasi matriks itu? Karena matriks itu sama seperti bilangan ya, yang dimana bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita kalikan juga matriks itu. Nah, seperti apa bentuk matriks itu? Mungkin sudah pada tahu lah ya, matriks itu bentuknya seperti apa? Sudah tahu ya. Jadi kita masuk ke definisi dari matriks. Jadi matriks itu adalah bilangan yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk segi empat, ya, segi empat dan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini kalau dibaca ini adalah matriks A. Ini dibaca matriks A. Matriks A itu didefinisikan seperti ini. Yang dimana ini isinya ada ini baris, yang horizontal itu baris, yang vertikal ini disebut dengan kolom ya. Nah, di mana di sini kita bisa melihat bahwa matriks ini ukuran berapa sih? Jadi matriks itu berukuran M kali N, di mana M-nya itu adalah baris, N-nya itu adalah kolom. Ya, jadi matriks ini berukuran M kali N. Jadi banyaknya baris itu sebanyak M, sedangkan kolomnya sebanyak N. Ya, maka kalau kita notasikan matriks itu dalam bentuk seperti ini. Kita bikin dalam indeks M dikali N, yang dimana ini berarti matriks A ini berukuran M kali N. Kalau Ibu bikin matriks A itu, matriks A, matriks A, matriks A, 2 kali 3. Ini artinya apa sih? Kalau 2 kali 3, matriks artinya apa? Artinya matriks ini berukuran 2 kali 3, yang dimana 2 ini menyatakan barisnya. Baris. Banyaknya baris. Sedangkan 3 itu menyatakan banyaknya kolom. Ya, banyaknya kolom. Gitu. Nah, jadi bilangan-bilangan dalam suatu matriks dinamakan entry. Ya, entry yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J pada matriks A dinyatakan sebagai A, I, J. Artinya apa? Jadi yang A1, 1, A12 sampai A1N ini disebut dengan entry. Udah sama Oma, ini jamu masuk. A11. A11. A11, A12 ini disebut dengan entry. Nah, di mana entry ini di mana satu ini nih, yang di sini satu di sini nih, satu yang di sini disebut dengan dia entry atau komponen dari matriks itu baris pertama, kolom pertama gitu. Jadi kalau misalnya Pertama. ya, kalau A21 berarti artinya entry ini berada di baris kedua, Kedua. tapi kolom pertama. Kolom ke satu. Iya, kolom ke satu. Kalau Ibu bikin seperti ini, A 38, apa artinya? Entry ini berada di Baris ketiga, kolom ke-8. iya, baris ketiga, kolom ke-8. Kolom Seperti itu ke-8. ya. Jadi dengan ini disebut dengan entry matriks seperti itu. Ya, di mana indeks ini menyatakan dia sama seperti kita menyebutkan apa tadi matriksnya, matriks 2 kali 3, yang di mana artinya ini adalah baris kedua, kolom ketiga. Kalau A22 berarti A ini berada atau entryan ini berada di baris kedua, kolom kedua, seperti itu ya. Kita lanjut. Ini notasi yang tadi, berarti masih berlanjut penjelasannya, di mana ini adalah A, ini adalah anggota, ini menyatakan I ini adalah baris, J ini adalah kolom. Nah, ini ada contoh matriks 3 kali 4. Apa artinya? Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Di sini dibilang dia dikali 4, dan nyata 4 ini adalah kolom. 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah baris 3, Kolom. nya 4. Gitu ya.
Berarti ini adalah matriks berukuran 3 kali 4. Nah, lalu kalau kita lihat lagi komponen atau elemen dari matriks ini kan elemennya nih ya, entriannya ya, 1, 6, min 2, 3, 1, min 4, 0, sampailah min 2. Ini adalah elemen dari A, I, J atau entrian dari matriks atau komponen matriks ini, yang dimana A12 berarti artinya anggota baris 1 kolom 2, berarti sama dengan 6. Kolom 2. 6. Nih, Iya. baris pertama kolom ke A24. A24 yang mana? Artinya apa? Baris kedua kolom keempat. 4. 1. Kalau ibu tanya komponen anggota A 32 itu sama dengan Min apa? 1. Min 1. Apa artinya? Apa artinya nih? A32 itu berarti dia berada di baris? Baris ketiga kolom kedua. Iya, baris ketiga kolom kedua. Nih baris 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Dibilang A32. Berarti baris ketiga kita perhatikan yang ini. Kolomnya 1, 2. Berarti yang ini. Gitu ya. Maka adalah min 1. Lalu kalau ditanya A13. Min 2. Min 2. Artinya apa nih, Arik? Elemen ini berada Baris di, ke 1. ya, Baris ke 1 kolom kedua. di kolom ketiga. Kolom ketiga. Kolom ketiga. Itu berarti di sini nih. Gitu ya. Aduh, ribet pula ya. Oke, ini artinya ada dua matriks yang kita katakan dia sama. Apa sih matriks itu dikatakan sama atau dia setara? Nah, di sini dua matriks didefinisikan sama jika memiliki ukuran yang sama dan entry terkaitnya sama. Gitu. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini ada 4 contoh matriks. Aduh, suara ibu terdengar nggak ya? Dengar, Bu. Dengar ya. Ini ada 4 matriks A, B, C, D. Yang dimana ini matriks ukuran 2 kali 2. Artinya apa? Barisnya ada 2. 2, kolomnya 2. Kalau yang B ini matriks juga nggak? Iya. Sama seperti penulisan vektor nggak nih? Iya. Iya, sama. Artinya apa? Jadi vektor itu sama dengan matriks yang ukuran 2 kali 1 kayak gitu ya. Atau 3 kali 1 ketika dia R3. Atau juga bisa vektor itu kita bentuk menjadi vektor baris yang seperti ini. Ternyata disebut juga matriks. Matriks ukuran 1 kali 2. Kenapa 1 kali 2? Barisnya cuma 1, tapi kolomnya ada 2. 2. Seperti itu. Sedangkan yang D ini matriks 2 kali 2 juga, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, di sini Apa dibilang bedanya, Bu? apa? Apa bedanya sama Apa sama yang A? dengan A? Iya. Iya. Oke. Apa bedanya dengan A? Nah, di sini kan kita berbicara mengenai kesetaraan matriks. Artinya apa tadi? Ukuran matriks sudah sama nggak A dengan D? Sama-sama 2 kali Sama. 2? Udah, oke ya. Nah, disebut lagi di sini entry terkaitnya sama. Berarti komponen yang di sini ini harus angkanya sama, maka baru dibilang matriks itu sama. Di sini dibilang di sini di definisi dari matriks A 1 2 3 4 kan? Yang D-nya 1 2 X 4. Nah, 4. agar A ini dengan D sama, maka X ini harus sama dengan 3. 3. Baru A dan D ini sama. Tapi jika X sama dengan 3. Tetapi ketika X sama dan 2 dibilang sama nggak ada A dan D? Beda. Ya, karena di sini dibilang dia walaupun ukurannya sama, tetapi kalau entriannya tidak sama, tidak dibilang dia dua matriks yang sama. Dia harus X-nya itu sama dengan yang ini, harus sama dengan yang di sini. Tapi ketika angkanya sudah berbeda ya udah A dan D itu tidak sama, gitu ya. Lalu
matriks B tidak sama dengan matriks C karena berbeda ukuran. Ya sudah pasti ini ketika berbeda ukuran ya udah nggak perlu lagi kita cek apakah apa entry-nya sama kayak gitu. Karena ukurannya sudah berbeda. Yang ini 2 kali 1, ini 1 kali. Yang B 2 kali 1, yang C 1 kali 2. Sudah pasti dia bukan dua matriks yang sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya ada matriks 2, 3, min 4, 5. Lalu ada matriks I 1, T1, 2. R 1, X. Lalu S Y 3, 4, 5. Kira-kira kita ingin menyebutkan matriks yang mana sih yang sama? Antara matriks mana dengan matriks mana yang sama, lalu kita bisa nggak menyebutkan kenapa dia sama? Ada yang bisa menyebutkan ada 4 matriks nih, matriks P, Q, R, S. P sama S sama, Bu. Oke, kalau kita sebut, Kalau Y-nya itu sama dengan 2, iya, tapi jika jika Y sama dengan sama dengan 2. 2, baru P dan Q itu sama. Lalu yang kedua ada lagi nggak bisa kita sebutkan matriks itu? Kok P dan Q sih? P dengan R. dengan R. P dengan S ya. Kan ukurannya sudah sama nih, 2 kali 2. Ini pun 2 kali 2. Kalau ini ukuran berapa sih nih? Yang Q dengan R ini? 2 kali 1. 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Ini pun 2 kali 1. Sudah sama nih ukurannya. Berarti kita bisa menyebutkan bahwa Q itu bisa sama dengan R, tetapi jika X apa itu? X-nya sama dengan 2. sama dengan 2. Oke, gitu ya, bisa ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih kita mengoperasikan matriks? Nah, jadi matriks itu bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, kalikan, kita kalikan dengan skalar. Skalar itu apa? Di minggu lalu sih kita pelajari. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan vektor dia memiliki nilai dan arah, gitu ya. Lalu perkalian antar matriks, transpose dan trans, gitu ya. Langsung kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan dan mengurangkan matriks? Nah, di sini jika ada A, matriks B. Nah, di sini dibilang matriks itu berukuran M kali N, maka jumlahnya adalah tetap matriks M kali N. Artinya apa? Ketika kita menjumlahkan dua buah matriks dengan ukuran yang sama, maka hasil penjumlahannya pun tetap ukurannya M kali N. Gitu ya. Begitu juga dengan pengurangan. Ketika ukurannya M kali N, hasil pengurangannya pun tetap M kali N. Jadi ukuran matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan harus sama. Ya, jadi ketika ini A-nya 2 kali 2, B-nya harus 2 kali 2, baru bisa dijumlahkan, baru bisa dikurangkan. Gitu ya. Jumlah dan selisih dua matriks dengan ukuran berbeda tidak terdefinisi. Jumlah dan selisih dua matriks dengan ukuran berbeda. Jadi ketika misalnya A-nya ini hanya berukuran 2 kali 2, sedangkan B-nya 3 kali 3. Bisa nggak A ini dikurangkan dan B? A ditambah dengan B? Enggak. Tidak. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan karena ukurannya sudah berbeda. Ini dibilang nih, ketika matriks itu ukurannya berbeda, hasilnya tidak ada terdefinisi. Jadi dia harus ukuran yang sama. Berarti kalau kita mau menjumlahkan matriks A, berarti harus ukuran yang B-nya itu 2 kali 2. Kalau ukuran 3 kali 3 ya berarti di sini B-nya 3 kali 3. Baru ini bisa. 3. Ya. Kita lanjut nih contohnya. Bisa dilihat nih matriks A, matriks B ukurannya berapa nih yang A? 2 kali. Hah? Ukurannya apa nih yang A ini? 2 kali 3. 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3, Regina? Apa, Bu? Kenapa ukurannya 2 kali 3? Apa artinya? 2 baris 3 kolom.
baris 2, kolom ketiga. Oh, Kenapa Arik? baris Sinyalnya 2. nggak, Arik? Ngelek, ngelek, Bu. Sinyalnya kayak ini. Sinyal Arik dah. Kalau Regita aman nggak sinyalnya? Suara Ibu Sama. jelas? Jelas, Bu. Berarti sinyal Arik nih. Yang B-nya pun ukuran 2x3. Artinya apa? Ukuran dua matriks ini sudah sama. Ya, ketika ukurannya sudah sama, bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Sudah pasti hasilnya Kurangkan. ada. Seperti itu ya. Iya. Kalau Ibu kasih contoh nih, kalau ini kan sudah ada jawabannya ya. Kalau Ibu kasih contoh, ada matriks P, itu isinya -1, 2, 3, lalu ini -5, 6, 7. Sedangkan matriks Q, -2, 5, 9, 8, 6, 7. Nah, apakah dua matriks ini bisa kita jumlahkan? Bisa. Bisa. Apakah matriks ini bisa dikurangkan? Bisa juga. Karena ukurannya sama. Sama. Iya, 2x3. Berapa hasilnya? Silakan dicari berapa hasilnya. Bentar, Bu. Itu dulu. Berarti yang bagaimana cara kita menjumlahkan? Berarti yang sama-sama dia berada di posisi yang sama, itu kita jumlahkan. Berarti -1 tambah dengan -2. Berarti sama dengan -1 Enggak. ditambah -2. Lalu 2 dengan 5. Ini 5. 2 ditambah 5. Lalu 3 ditambah 9. 3 ditambah 9. Nah, ini 5 dengan 8. 5 ditambah 8. Lalu 6 dengan 6. 6 ditambah 6. 7 dengan 7. Sama pula ya. Ya udah, tinggal kita selesaikan. Berarti -1 tambah -2. Kita punya utang 1. Tambah lagi utangnya. Maka utangnya tetap malah bertambah. Jadi -3. Malah bertambah 2 jadi ya, 7 di sini. 12 ya. Ini -5 tambah 8. 3. 3 ya. 12, 14. Selesai kayak gitu. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, berarti untuk yang P dikurang Q bisa nanti dicoba. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua matriks, matriks B dan matriks C. Ternyata ukurannya berbeda. Yang B ini 3x4, sedangkan C 2x2. Sudah pasti dia tidak memenuhi syarat perlu bahwa matriks itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Karena ukurannya sudah berbeda. Sudah pasti dia tidak Definisi. gitu ya. Ukurannya harus sama baru bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Oke, kita masuk ke perkalian skalar dengan matriks. Artinya apa? Kita mengalihkan suatu bilangan dengan matriks, gitu ya. Nah, jadi jika ada matriks A berukuran M kali N, ada C ini adalah skalar, maka ketika kita mengalihkan C ini ke matriks, maka ukuran matriksnya tetap sama. Tetapi dia akan berubah komponennya ya. Misalnya di sini ada matriks A, 2, 1, 1, 2. Dia dikalikan dengan skalar C sama dengan 2. Maka 2 itu dikalikan ke dalam komponen ini. Berarti 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 1 yang ini, 2 kali 2 yang ini. Oh. Hasilnya 4, 2, 2, 4. Gitu ya. Semuanya ya, Bu. Iya. Berarti pokoknya dikalikan semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu bikin -3 dikali dengan matriks baru, -2, -3, 1, 0 misalnya. Maka hasil perkaliannya sama dengan 6. 6, 6, 9. 9. 3. Hmm? 3. Ini -3. -3. Lalu dengan yang ini 0. 0. Selesai. Gitu. Pokoknya dia dikalikan dengan komponen pada matriks itu. Gitu ya. Ukuran Ya. sama nggak hasilnya? Sama.
Tadi yang ini 2 kali 2, ini 2 kali 2, hasilnya dia 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Oke, kita lanjut. Ini bisa dipahami nanti. Ini ada matriks A. Ini ukurannya berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 3. kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Dia dikalikan skalar dengan min 1. Berarti min 1 ini kalikan ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Ini juga, ini, dan baris ketiga. Hasilnya berapa sih yang tinggal diselesaikan aja nih. Berarti min 3 kali 3, min 3. Ini kalikan. Ya udah. Dapatlah hasil perkalian matriks dengan skalar adalah yang ini. Ukurannya tetap 3 kali 3. Ya. Ya. Kita masuk ke perkalian matriks dengan skalar di apa namanya? Kombinasi dari dua matriks A dan matriks B. Nah, ini berarti terlebih dahulu kalau ini artinya 2 dikali A ditambah B, berarti kan artinya kita menjumlahkan dulu. Oh, Jumlah jumlah dulu dulu. boleh atau dikalikan dulu juga boleh. Ya, Oh. sama nggak ketika kita kalau ini kan berarti kalau kita lihat yang cara yang ini, berarti dia kan dijumlahkan dulu ya. Matriksnya kayak gini. Dapatlah ini penjumlahan matriksnya. Berarti ketika kita menjumlah matriks, kita perhatikan dulu nih perkaliannya ukurannya, apakah ukurannya sama? Nah, di sini kan ukurannya adalah 2 kali 3. Ini pun 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Bisa dijumlahkan, dapatlah ini. Tinggal dikalikan dengan skalarnya gitu. Kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Nih, dapatlah ini gitu ya. Tapi bagaimana kalau bisa nggak kalau kita bikinnya seperti ini? 2 dikali A ditambah B itu sama dengan 2A ditambah dengan 2B. Sama nggak? Kita coba ya. Berarti 2 dikali 1 min 3, 0, 2, 4 min 2. Berarti sama dengan? 2 min min 6, 6, 0. 0, Iya. 4, 8, 8, min 4. Iya. 8. Lalu yang satu lagi berarti 2 dikali dengan min 2, 3, 1, min 2, 0, 5. Berapa nih? Min 4, 6, 2, 2 ya. Lalu min 4, Min 4. 0, 10. 10. Ya. 0. Kalau kita 10. jumlahkan dua ini, nih, dua matriks yang ini dengan ini, maka hasilnya sama nggak? 2 ditambah dengan min 4. Min 2 itu, Bu. Iya, min 2, 2. Min 2 nggak? Min 2, Iya. 2. 2 ditambah min 4, kita punya uang 2. Lalu kita berutang min 4. Utangnya lunas Min nggak? 2. Lunas, 2 juta. lunas Iya, jadi utangnya tetap, maka jadinya tetap min 2. min 2. Lalu min 6. 0, 0. Ini dengan ini 2. 2. Ini dengan ini 0, 0. ini dengan ini 8, 8. dengan ini 6. sama nggak hasilnya ini? Sama. Sama gitu ya. Sama. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu matriksnya, baru dikalikan dengan skalar, atau kita buat seperti ini, kalikan dulu 2 ini dengan matriks, ini dengan matriks, baru dicari matriks 2 kali A ditambah 2 kali B, baru dijumlahkan boleh juga. Seperti itu ya. Iya. Oke, begitu juga dengan yang ini, yang pengurangan ini sama persis dengan penjumlahan. Silakan nanti dipahami. Kita masuk ke perkalian antar matriks. Nah, jadi ini sedikit berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Ibu dia namanya? Mah, debu. Nah, ini perkalian antar dua matriks. Nah, perlu diingat bahwa ini agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang tadi kan penjumlahan pengurangan ukuran harus sama, ya kan?
Ukuran Iya. harus sama. Kalau A 2 kali 2, B harus 2 kali 2. Ketika A 2 kali 3, berarti B 2 kali 3 gitu ya. Sedangkan untuk perkalian 2 matriks, coba perhatikan. Di sini dibilang, M ini apa sih? M ini menyatakan baris atau kolom? Baris. Baris. N adalah, Kolom. kalau yang di sini, di B, N ini, Baris Kolom. juga baris. Ini Baris. kolom. kolom. Pokoknya yang depan Kolom. ini baris, yang ini yang kedua ini kolom ya. Nah, ada syaratnya, dua buah matriks itu bisa dikalikan ketika jumlah kolom di matriks pertama itu sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Jumlah kolom di baris pertama itu sama dengan jumlah baris di kolom jumlah kolom di matriks pertama sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Kedua. Ya. Jadi kalau ini ada matriks 2 kali 3, dia bisa dikalikan dengan matriks yang harus barisnya sama dengan 3. Boleh 3 kali 1, boleh 3 kali 4. Pokoknya yang di sini, yang baris di sini harus sama dengan kolom di sini. Oh. Oh. Ya, gitu ya. Jadi kalau matriks A 2 kali 2 dikali matriks B 2 kali 2 bisa nggak? Bisa. 2 kali 2 sama dengan ya. Jadi kolom di matriks pertama ini harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Gitu ya. Karena di sini 2, di sini juga 2 gitu ya. Ini juga 2 gitu ya. Ini baru bisa Iya. diselesaikan gitu. Tapi ketika A 2 kali 2 dikali dengan B 1 kali 2 bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa, karena ini nggak sama dengan yang di sini. Pokoknya ini kolom di sini dia nggak boleh berbeda dengan baris di sini gitu ya. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh biar lebih paham. Nah, di sini ada matriks P dan Q. Ukurannya berapa? 1 kali 2. 1 kali 2. Kenapa 1 kali 2? Barisnya 1, kolomnya ada 2. Ini kolom ya 1. Kolom kedua ini hanya 1 baris. Sedangkan ini ukurannya 2 kali 1. 2 kali 1. Karena kolomnya barisnya ada 2. 1, 2. Kolomnya cuma 1 gitu ya. Nah, maka ketika ukurannya seperti ini kolomnya 2. Barisnya 2 sudah bisa nggak diselesaikan? Bisa. Pokoknya intinya dia harus sama dengan yang ini. Kalau yang ini harus sama nggak dan ini nggak perlu, nggak harus gitu. Pokoknya yang ini dengan ini yang harus sama. Oh. Ya. Ya, coba kita kalikan ya. P dikali 1 kali 2, Q-nya 2 kali 1 itu sama dengan hasilnya nanti bakalan menjadi 1 kali 1. Hasilnya ini dengan ini hasilnya. Ukurannya pasti 1 kali 1. Berarti artinya apa? Yang di sini dengan yang ini nih yang jadi baris dan kolom baru. Jadi jumlahnya di sini 1, barisnya 1, kolomnya juga 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu bikin seperti ini nih. Misalnya ada matriks A ukurannya 4 dikali 3. Dia dikalikan dengan matriks B 3 dikali 5. Nah, kira-kira A kali B ini kan jadi nanti menjadi matriks AB kan? Tapi ukurannya berapa sih? Ukurannya berapa? Ada yang tahu nggak ukurannya? Ukuran matriks barunya itu. Kan ini sudah sama nih, sama-sama 3. Ya kan, bisa dikalikan. Maka ukuran barunya menjadi 4 dikali 5. Oh, itu sesuai itunya berarti ya, Iya, Bu? sesuai dengan ini yang berbeda itu yang jadi baris baru dan kolom baru seperti itu.
Ya, kalau kita lihat contohnya ini ada matriks 1, 2, lalu min 3, 4. Nah, di sini untuk perkaliannya bagaimana? Untuk perkaliannya. Jadi 1 ini dikalikan dengan min 3. 3. Lalu 2 ini dikali dengan 4. Dapatlah ini sudah dikalikan, ini dikalikan, dijumlahkan. Berarti min 3 ditambah 8 maka sama dengan 5. Ukurannya tadi berapa? 1 kali 1. Benar nggak 1 kali 1 nih? Barisnya cuma 1, kolomnya juga cuma 1. Benar ya? Iya. Gitu. Nah, kalau yang ini kebalikannya nih. Ini 2 kali 1, yang P-nya 1 kali 2. Maka matriksnya akan menjadi matriks barunya, matriks QP-nya sama dengan ukurannya berapa? 2 kali 2. Iya, 2 kali 2 yang ini. Yang ini sama yang ini. 2 kali 2. Nah, lalu bagaimana cara kita mengalikannya? Jadi kalau untuk yang min 3, 4, 1, 2 ini berarti yang ini dikali dengan ini. Dah. Lalu ini dikalikan ini, itu menjadi kolom, jadi komponen A11. Lalu min 3 dikali 2, itu menjadi komponen A12. Ya. Lalu kalau yang ini dikalikan dengan ini menjadi komponen A21, ini komponen A22. Gitu. Agak berbeda ya. Kalau yang tadi kan dia dikalikan dengan ini, lalu ini dikalikan ini ditambahkan karena ini adalah bentuk baris yang di depannya ini. Matriks pertamanya itu baris. Sedangkan matriks kedua ini, matriks yang ini kan bentuknya kolom, maka dia hanya mengalihkan komponen yang pertama di sini dengan komponen pertama di sini. Dia hanya mengalihkan ini dengan ini saja, nggak ditambah. Lalu ini dikalikan dengan ini menjadi komponen yang baru. Ini dikalikan ini menjadi komponen baru. Ini dikalikan ini menjadi komponen baru. Sehingga matriksnya berubah menjadi 2 kali 2. Ukurannya adalah 2 dikali 2. Oke, mungkin kita lanjut ke bentuk matriks yang lebih ukurannya lebih besar ya, bukan 1 kali 1 ya. Nah, di sini coba dilihat matriksnya ukuran 3 kali 2 nih, 3 kali 2. Sedangkan ini 2 kali 2 bisa nggak dikalikan? Bisa. Bisa. Kenapa bisa dikalikan? Karena kolom di matriks pertama sama dengan baris di matriks kedua. Maka nanti ukuran matriks barunya adalah 3 kali 2. Iya, 3 kali 2. Oke, sudah ya. Lalu bagaimana cara mengalihkannya? Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Jadi untuk A kali B, kalau ini enggak semuanya ya Ibu bikin ya, C21. Berarti kalau C21 itu adalah yang ini C21. Kalau C11 itu adalah isi dari matriks baru yang berada di baris pertama kolom pertama ya. Kita lihat di sini min 9. Kenapa bisa min 9? Nih, kita mengalihkan baris dengan kolom. Baris dengan kolom. Ya, berarti min 1 dikali dengan min 3. Ditambah seperti yang tadi enggak? Yang tadi yang baris kolom ini kan ini dikalikan dengan ini ditambah dengan 2 dikali 4 sama seperti yang tadi itu. Berarti yang baris dikali dengan kolom. Maka ini dikali dengan ini komponen pertamanya ditambah komponen kedua dikali dengan komponen kedua di kolom itu. Dapatlah min 9. Bisa? Lanjut. Untuk yang C12 berarti baris pertama dikali dengan kolom kedua. Berarti ini artinya kita mengalihkan baris pertama dengan baris kolom kedua pertama. C12 berarti kita mengalihkan baris pertama di matriks pertama dikalikan dengan dikalikan dengan kolom kedua matriks kedua. Berarti ini dikalikan dengan ini. Konsepnya sama seperti yang tadi nih. Berarti min 1 kali dengan
2. 2 ditambah 3 dikali dengan 1. 1. Hasilnya berapa? Ini 2. sudah ada nih di sini. Hasilnya adalah Min. 1. Min 1 dikali 2, min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ya. Dapat Oh hasil. ya. Lalu C21 gimana? Berarti artinya apa C21? Kita mengalihkan. Ada yang tahu C21 itu kita mengalihkan? Baris baris kedua, kolom ke Iya. 1. Baris kedua pada matriks pertama ini dikali dengan kolom ke Ke 1 1. kedua. Oke. Maka 4 dikali dengan min 3. Min 2 Min 3. dikali dengan min 4. Dapatlah min 4. Bisa ya? Ya. Oke, pokoknya hasilnya adalah Bisa, Bu. 9, 1, min 4, 6, min 15, 10. Pokoknya intinya C32 berarti kita mengalihkan baris ketiga dengan kolom kedua. 2. Bisa? Ya, Bu. Kita lanjut. Cara dapat C itu dari mana, Bu? Cara dapat C itu ini tadi yang udah Ibu jelaskan. Jadi C itu jadi komponen matriks baru. Jadi kan ini kan kita anggap aja lah ini matriks A. Kita anggap aja ini matriks A, ini matriks B. Matriks baru ini kita misalkan dengan matriks C, ya, yang baru ini. Nah, di mana matriks C ini isinya Oh, ya C11, C12, C21, C22, C31, C32. Bagaimana cara mendapatkan C11? Tadi yang bilang berarti kita mengalihkan baris. Ini kan C11 nih. Berarti ini baris pertama. Baris pertama. Ini kolom. Ya, kolom pertama. A. Di matriks kedua. Kalau ini di matriks pertama. Gitu ya. Berarti kalau C32 berarti kita mengalihkan baris Baris ketiga. Baris ketiga. Matriks 1. Matriks pertama. Ya, dikalikan dengan kolom kedua. kolom Matriks kedua. kedua. Matriks kedua. Gimana cara mengalihkannya? Nih sudah Ibu jelaskan tadi. Cara mengalihkannya Ya, Bu. baris dengan kolom ini baris, ini kolom. Berarti yang ini kalikan dengan komponen yang pertama. Ini kan komponen pertama nih di baris nih. Kalikan dengan ini. Lalu ditambah dengan komponen kedua, kalikan dengan komponen kedua. Ya udah itu hasilnya. Bisa ya, Arik? Bisa? Bisa, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada matriks C dan D. Bisa. Ukurannya adalah yang C, 2 kali 2. yang D. 3 kali 3. Beneran 3 kali 3. Oh, 2 kali 3. 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Maka hasil kalinya adalah 2 kali 3. Ini nanti bentuk matriks barunya adalah 2 kali 3. Maka kalau kita bikin komponennya seperti ini sama seperti yang tadi, kita tinggal mencari A11 itu berapa, A12 itu berapa, A13 itu berapa, sampai A23. Sama persis seperti yang tadi. Berarti ini baris pertama di matriks pertama dikali dengan kolom pertama matriks kedua. Seperti ini. Berarti ini dikalikan dengan ini, dapatnya ini, ditambah, jangan lupa ditambah 4 dikali dengan 2. Dapatlah 2. Bisa? Itu untuk A21. Kalau kita mau menjawab, Bu, yang A11, A12 itu harus ditulis juga ya? Apanya? Gimana, Arik? Kalau kita mau Kalau menjawab kita mau menjawab soal, enggak, kalau kita mau menjawab yang ini soal kayak gini, terus yang A11, A2, A12, A13 itu harus ditulis juga ya? Oh, kalau misalnya sudah paham, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya Oke. yang ini kan, simbol ini kan? Yang ini kan A11, Iya, Bu. A12, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau langsung hasilnya adalah 2 ditaruh di sini, A12 itu adalah 1 di sini langsung boleh. Tapi harus ada prosesnya. Berarti artinya gini, sama seperti yang ini tadi, mana ya? Jadi nggak tiba-tiba dia muncul
angka saja sama seperti ini tadi. Berarti terlihat bahwa di komponen baru yang pertama itu berasal dari min 3 dikali dengan 1. Ya. Di komponen kedua baris pertama dia berasal dari min 3 dikali 2. Untuk yang proses ini harus muncul. Walaupun nggak ada bikin A11, A12 nggak dibikin, nggak apa-apa. Yang penting proses yang ini, yang ini, yang ini dan ini nih harus muncul. Iya, Bu. Ya. Apa, Mas? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada matriks C dan D, ukurannya adalah 2 kali 2. Ini 2 kali 3. Bisa diselesaikan. Karena yang ini sama dengan yang di depan sini. Yang belakang di sini sama dengan di depan. Yang kolom di sini sama dan baris di sini. Maka ukuran matriks barunya adalah 2 kali 3. Ya. Lalu, kalau kita balik. D kali C. D kali C. Bisa nggak dikalikan? Nggak bisa. Tidak bisa. D kali C itu tidak bisa. Kenapa? D itu ukurannya 2 kali 3 kan yang ini. 2 kali 3, sedangkan C ini 2 kali 2. Ukuran berbeda yang ini. Ini 3, di sini 2. Harus di sini adalah 2 juga, baru bisa diselesaikan. Gitu ya. Bisa ya? Kita lanjut ke bentuk baru. Jadi kita bisa mengubah bentuk matriks itu menjadi bentuk baru, namanya transpos ya. Namanya matriks transpos. Mungkin sudah sering mendengar ya. Ada matriks A, lalu disuruh kita mencari matriks transposnya seperti apa. Ini adalah notasi dari matriksnya. Nah, di sini kita untuk mendapatkan transpos dari matriks A ini, kita mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolomnya. Gitu. Jadi kita menukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Dan ini adalah notasi dari matriks transpos. Di sini ada contoh, ada matriks A, ini adalah komponennya A11 sampai AMN. Di sini kita mencari A transposnya, maka kita mengubah bentuknya yang baris ini, baris pertama ini menjadi kolom pertama di sini. Oke? Lalu baris kedua di sini menjadi kolom kedua di sini. Dan seterusnya. Bisa ya? Contohnya, misalnya ada matriks B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ukuran matriks. Ukuran berapa nih matriksnya? 2 kali 3. 2 Berapa? kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Kita disuruh mencari matriks transposnya. Maka kita mengubah baris ini menjadi kolom. 1, 2, 3 di baris menjadi kolom di matriks transposnya ini menjadi 1, 2, 3 ke bawah. Yang baris yang ini, baris kedua ini menjadi kolom kedua. 4, 5, 6 ke bawah. Berarti matriks barunya itu adalah 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ukurannya gimana? Berubah nggak ukurannya? Ukurannya berubah nggak? Tadi 2 kali 3 ini menjadi 3 kali 2. 3 kali 2. 3. 3 kali 2 beneran. 1, 2, 3. 3 kali 2 ya. Barisnya 3, kolomnya 2. 2. Oke. Gitu ya, bisa 2. ya? Iya. Oke, selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan untuk matriks? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada tugasnya, Ibu. Oh iya, ada tugasnya. Jadi kira-kira nanti UAS-nya seperti itulah. UAS, UTS-nya ya. Bisa kan? Iya, Bu. Lewat Zoom juga ya, Bu? Nanti saya tanyakan sama Pak Didi ya. Apakah langsung offline di kampus atau nge-Zoom? Seperti itu. Mungkin lebih enak langsung ya. Iya, Biar Bu. berasa ujian. Iya, Bu. Nah, coba silakan dicari. Ini langsung aja dulu ya. Ada matriks A. 5, min 4. Nah, min
matriks B-nya 0, 1, 3, 6, 2, 4. Min 4. Nah, coba cari A ditambah B, lalu A dikurang B, lalu min 2 dikali A, lalu 5 dikali A ditambah B, lalu min 3 dikali A dikurang B. Itu aja, Bu. Iya, itu aja. Untuk perkaliannya belum ya, satu lagi. Ini contoh pertama. Untuk perkaliannya, coba buat matriks. Nanti bebas silakan buat matriks sendiri ya. Matriks 2 kali 3. Lalu yang B ini matriksnya 3 kali 2. Lalu cari A kali B. Kali ya. A kali B. Lalu cari A transposnya. Lalu cari kalau A transposnya. Cari B transpos. B transpos. Beda itu aja. Berarti bebas buat matriks A, matriks B-nya ya, 2 kali 3, ini 3 kali 2, Itu terserah. bebas berarti ya, Bu. Apa, Iya, Bu? Makanya bebas. Iya, pokoknya yang nomor 2 ini buat sendiri matriksnya, buat sendiri. Pokoknya ukurannya 2 kali 3. Yang B ini 3 kali 2. Lalu cari A cross dikali B, lalu cari transposnya, cari B transposnya, itu saja. itu Erik nanya, Bu. Oke, Arik, nggak apa-apa, Arik. Silakan, nanti materinya di-share ya. Lalu untuk tugasnya upload di Google Drive yang kemarin ya.